Nama saya Malahayati Suradi Putri dengan NIM 142251240. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang peran strategis HRM atau Human Resource Management dalam meningkatkan kinerja organisasi. Saat ini HRM tidak hanya mengurus administrasi seperti absensi atau penggajian, tetapi juga berperan penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Strategis HRM berarti pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan strategis dan visi perusahaan. Contohnya, jika perusahaan ingin menjadi inovatif, maka HR harus merekrut orang yang kreatif, menyediakan pelatihan, dan membangun budaya kerja yang mendukung inovasi. HRM penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi dan kualitas kerja karyawan. Selain itu juga, HR juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan bisnis. Beberapa fungsi utama HRM adalah recruitment and selection, training and development, performance management, serta compensation and rewards. Sumber daya manusia juga bisa menjadi keunggulan kompetitif perusahaan karena kualitas karyawan dan budaya kerja sulit ditiru oleh kompetitor. Namun juga HRM itu menghadapi tantangan seperti digitalisasi, keberagaman tenaga kerja, dan sistem karyawan yang hybrid. Jadi dapat disimpulkan bahwa HRM ini memiliki peran yang strategis dalam membentuk organisasi yang mencapai performa dan lebih baik dan mempertahankan keunggulan perusahaan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Cabila Ficesa Naslianti dengan NIM 142251207. Saya akan membahas materi dari chapter 12 yaitu The Changing Nature of Careers. Materi ini membahas bagaimana dunia kerja dan pola karir sudah saat ini banyak berubah dibandingkan dulu. Dulu banyak orang yang bekerja di satu perusahaan dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai pensiun. Perusahaan juga biasanya memberikan jaminan keamanan kerja kepada karyawan yang loyal. Namun sekarang dunia kerja menjadi lebih baik, lebih fleksibel dan dinamis karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan juga persaingan bisnis. Saat ini, karyawan tidak selalu bekerja tetap di satu perusahaan. Banyak orang memilih menjadi seperti pekerja freelancer, pekerja kontrak, atau bahkan bekerja secara remote. Perusahaan juga lebih fokus mencari orang yang memiliki skill yang mampu beradaptasi dan bisa terus berkembang. Karena itu, setiap individu perlu meningkatkan kemampuan dirinya secara terus-menerus atau continuous learning. Selain skill teknis, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan juga adaptasi terhadap teknologi juga sangat penting di dunia kerja modern. Kesimpulannya, perubahan sifat karir menunjukkan bahwa dunia kerja yang saat ini lebih cepat berubah dan penuh tantangan. Oleh karena itu, setiap orang harus siap belajar dan juga berkembang agar tetap relevan dan juga mampu bersaing di masa depan. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas tentang materi Finding the Right People, di mana untuk menentukan orang yang benar-benar serius dalam melakukan pekerjaannya atau kontribusi terhadap perusahaan atau organisasi, dalam buku Richard ini tuh ada 4 tahapan. Yang tahap pertama tuh HR planning, di mana HR planning ini seperti human resource itu menentukan bagaimana pekerjaan apa yang benar membutuhkan anggota baru misalnya seperti itu. Lalu yang kedua itu HR itu bisa menentukan kira-kira bisa melakukan open recruitment kapan dan akhirnya kapan, terus pemilihannya kapan, seperti itu. Lalu yang kedua itu tahapan kedua yaitu dengan melakukan menentukan media rekrutmen, misalnya bisa melalui media sosial, internet, ataupun dari poster-poster yang dipasang di media massa atau di luar lingkungan kita. Lalu yang ketiga itu dengan adanya memilih kandidat. Memilih kandidat ini kita tentunya sudah mendapatkan calon-calon pekerja yang merasa mereka tuh sudah sesuai atau mereka tuh ingin mencoba untuk bekerja dengan kita. Nah, di situ kita bisa menentukan kualitasnya, mana yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan, bisa melalui dengan cara wawancara, interview seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan juga bisa melakukan sebagai tes ataupun hal-hal lainnya. Dan yang keempat itu baru setelah melakukan penerimaan atau pemilihan kandidat, baru bisa melakukan pekerjaan kepada pekerja tersebut. Nah, selanjutnya untuk dari model kecocokan atau matching model itu tuh antara perusahaan dan juga pekerja. Misalnya perusahaan membutuhkan yang namanya loyalty, habis itu kontribusi yang baik, yang bagus, dan juga
keterampilan yang benar-benar maksimal di jangka saat ini dan jangka yang sangat panjang. Itu bisa diberikan kontribusi oleh pekerja, bisa berupa komitmen, lalu dari segi edukasi dan pengalamannya dia selama dia ini belajar. Lalu yang ketiga bisa juga dari kualitas kinerja dia yang membedakan dari pekerja yang lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, di mana misalnya pekerja itu membutuhkan yang namanya tingkatan atau promosi. Lalu yang kedua gaji. Nah, yang harus dilakukan oleh perusahaan itu bisa meningkatkan level dia, misal dari junior ke senior, ketika kinerja dia benar-benar bagus dan bisa memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Dan juga memberikan gaji. Gaji itu harus sesuai dengan kualitas pekerjaannya dia. Misalnya gajinya berat, maka gaji juga harus tinggi. Selain dari gaji juga adanya seperti bentuk THR, tunjangan hari raya, yang dimana itu bisa menambah pendapatan bagi para pekerja dan bisa membuat pekerja itu semakin loyal kepada perusahaan atau organisasi untuk bekerja dan berkontribusi lebih. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menentukan orang yang benar-benar serius dalam perusahaan untuk dalam bekerja dalam organisasi kita, ada dua intinya, yaitu open recruitment untuk mengajak mereka yang merasa dirinya cocok atau sesuai dengan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pemilihan, benar-benar dipilih siapa yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Bisa melalui dengan interview, bisa melalui dengan tes, dan juga berbagai macam tes lainnya. Karena dalam perekrutan itu tidak hanya dua, sebenarnya banyak, seperti itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeremy Brilantoro dengan NIM 142251234. Dan kali ini saya akan membahas materi mengenai developing talent. Jadi developing talent ini adalah proses mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan juga pengetahuan dan potensi karyawan agar dapat bekerja lebih efektif, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pengembangan talenta itu sangat penting karena membantu organisasi meningkatkan kinerja, mempertahankan karyawan yang berbakat, serta menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Proses ini juga biasanya dilakukan melalui pelatihan, mentoring, coaching, dan juga rotasi pekerjaan, pengalaman kerja langsung, dan juga proses pengembangan kepemimpinan. Dalam developing talent ini, perusahaan tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga soft skill seperti komunikasi, kerjasama, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, organisasi juga perlu mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi tinggi atau high potential employees dan memberikan kesempatan belajar yang sesuai agar mereka dapat berkembang menjadi pemimpin di masa depan. Dengan pengembangan talenta yang baik, perusahaan juga dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu mendukung keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Arvinia Parmati Sanis dengan NIM 142251200. Kali ini saya akan membahas materi TM11, chapter 12, sebab mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Nah, pada sebab ini membahas bagaimana perusahaan mempertahankan tenaga kerja yang efektif setelah proses rekrutmen dan pelatihan dilakukan. Nah, hal utama yang dibahas meliputi yang pertama ada kompensasi, yaitu semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik berupa gaji, bonus, maupun fasilitas lainnya. Yang kedua ada sistem upah dan gaji. Nah, perusahaan perlu menyesuaikan sistem penggajian dengan tujuan organisasi. Nah, perusahaan dapat menggunakan dua sistem, yaitu sistem berbasis pekerjaan dan sistem berbasis keterampilan. Nah, saat ini perusahaan itu juga menggunakan data dan analitik untuk memahami faktor yang mengaruhi kepuasan dan loyalitas karyawannya. Lalu yang ketiga ada kesetaraan dan pembayaran berdasarkan kinerja. Perusahaan harus menjaga keadilan dalam pemberian gaji agar moral kerja tetap baik. Selain itu, banyak perusahaan menerapkan pembayaran berdasarkan kinerja seperti bonus dan insentif untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada manfaat atau tunjangan. Selain gaji, perusahaan memberikan tunjangan seperti asuransi kesehatan, cuti, bantuan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, tunjangan membantu meningkatkan kesejahteraan serta loyalitas karyawannya. Yang kelima ada downsizing dan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan terkadang mengurangi jumlah karyawan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Proses ini harus dilakukan dengan komunikasi yang baik agar tidak menurunkan moral kerjanya. Lalu wawancara keluar juga digunakan untuk mengetahui alasan karyawan meninggalkan perusahaan dan menjadi bahan evaluasi bagi organisasi. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa mempertahankan tenaga kerja itu yang efektif
merupakan bagian penting dalam manajemen SDM. Nah, perusahaan perlu menyediakan kompensasi yang adil, sistem penghargaan yang tepat, tunjangan yang menarik, serta mengolah pengurangan maupun pemutusan kerja secara manusiawi agar produktivitas dan loyalitas karyawan tetap terjaga. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan NIM akhir 2024. Kali ini saya akan menjelaskan case chapter 12 yaitu tentang Managing Human Resources. Dijelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam perusahaan karena keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas karyawannya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merekrut, melatih, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Dalam chapter ini juga dijelaskan bahwa Human Resource Management memiliki peran strategis untuk meningkatkan performa organisasi melalui pengelolaan karyawan efektif. Contoh perusahaan yang berhasil menerapkan konsep tersebut adalah Google. Google dikenal memiliki proses rekrutmen yang sangat ketat dan berbasis data untuk memastikan bahwa kandidat yang diterimanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah diterima, karyawan juga mendapatkan berbagai pelatihan dan kesempatan pengembangan karir agar kemampuan mereka terus meningkat. Selain itu, Google menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan fleksibel seperti fasilitas ruang santai, jam kerja yang fleksibel, hingga budaya kerja yang mendukung kreativitas. Hal tersebut membuat karyawan merasa dihargai dan lebih termotivasi dalam bekerja. Dengan strategi HR yang baik, Google mampu mempertahankan inovasi dan tetap menjadi salah satu perusahaan teknologi yang terbesar di dunia. Nama saya Malahati Suradi Putri dengan NIM 142251240. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang diversity in workplace atau bisa disebut keberagaman di tempat kerja. Diversity berarti adanya perbedaan dalam suatu organisasi, seperti perbedaan gen, usia, gender, budaya, agama, latar belakang pendidikan, maupun cara berpikir. Di era globalisasi, keberagaman menjadi hal yang sangat penting karena perusahaan bekerja dengan banyak orang di berbagai latar belakang. Keberagaman di tempat kerja memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, diversity juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar yang beragam. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja yang menghargai keberagaman juga dapat meningkatkan kenyamanan dan kerjasama antar pegawai. Namun, diversity juga dapat menimbulkan tantangan seperti perbedaan cara komunikasi, munculnya konflik, atau adanya diskriminasi yang bias. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, yaitu lingkungan yang menghargai dan menerima setiap individu secara adil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberagaman di tempat kerja bukan tentang hal yang berbeda, tetapi juga bagaimana organisasi dapat mampu mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan untuk meningkatkan performa perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas materi dari chapter 13, yaitu Managing Diversity. Materi ini membahas pentingnya keberagaman di tempat kerja dan juga bagaimana perusahaan mengelolanya dengan baik. Diversity atau keberagaman berarti adanya perbedaan antar individu seperti perbedaan gender, usia, budaya, agama, pengalaman, dan pola pikir. Dalam dunia kerja modern, perusahaan memiliki karyawan yang semakin beragam. Keberagaman sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan adanya sudut pandang yang berbeda, perusahaan juga bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan lebih memahami kebutuhan konsumen. Namun, masih ada masalah seperti stereotip dan juga diskriminasi di tempat kerja. Karena itu, perusahaan perlu menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua karyawannya itu merasa dihargai, nyaman, dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Beberapa caranya yang bisa dilakukan adalah perusahaan memberikan pelatihan keberagaman, memperluas rekrutmen, dan juga membangun budaya kerja yang saling menghormati. Kesimpulannya, managing diversity itu bukan hanya menerima perbedaan, tetapi juga memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja dan juga keberhasilan organisasi. Terima kasih. Oke, di sini saya akan ngebahas tentang faktor shaping personal bias, di mana di sini tuh faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi munculnya pengaruh bias pribadi gitu. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu seperti persepsi, di mana persepsi ini kan bersifat individu. Nah, ketika seseorang itu biasanya merasakan perbedaan entah itu dari suku, budaya, warna kulit, ras, agama, segala macam, itu bisa memunculkan persepsi yang beragam, entah itu positif ataupun negatif. Nah, ketika muncul perspektif yang negatif, itu bisa membawa ke arah yang kedua, yaitu adalah diskriminasi. Diskriminasi ini bisa berupa kekerasan ataupun
tidak kekerasan, tapi dampaknya tetap sama-sama merugikan. Misalnya kekerasan itu merupakan pengucilan, pemukulan, segala macam, sedangkan kalau bentuk lain tidak secara kekerasan, misalnya bentuk pekerjaan yang dimana ketika laki-laki itu mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan perempuan, padahal porsi dan tugas itu sama. Nah, itu merupakan bisa menunjukkan perbedaan atau diskriminasi dari gender gitu, dimana perempuan bisa mendapatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lalu ketika diskriminasi itu muncul, itu tuh ada bentuk lain seperti etnosentris, dimana etnosentris itu menganggap budayanya dia, entah itu budaya, suku, agama, ras, itu bisa merasa lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Itu bisa memunculkan perbedaan atau pertentangan yang ada di dalam organisasi, sehingga tujuan-tujuan organisasi dan juga kebijakan organisasi itu biasanya tidak relevan atau tidak setara gitu. Perkenalkan, nama saya Jeremy Williantoro dengan NIM 142251234. Dan kali ini saya akan menjelaskan faktor affecting women's careers. Dan itu adalah berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan karir perempuan di dunia pekerjaan. Faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan kerja, sosial maupun pribadi. Salah satu faktor utamanya adalah stereotip gender dan diskriminasi yang membuat perempuan itu sering dianggap kurang cocok untuk posisi kepemimpinan atau pekerjaan tertentu. Selain itu, adanya kesenjangan gaji, kesempatan promosi yang terbatas, serta kurangnya akses terhadap mentoring dan juga networking yang dapat menghambat perkembangan karir perempuan. Faktor lainnya adalah tuntutan peran ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, seperti mengurus anak dan rumah tangga yang sering menimbulkan work-life balance challenge. Budaya organisasi yang kurang mendukung fleksibilitas kerja juga dapat mempengaruhi kemajuan karir perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak organisasi yang menerapkan kebijakan seperti flexible working arrangement, program pengembangan kepemimpinan perempuan, cuti melahirkan, serta diversity and inclusion programs agar perempuan memiliki kesempatan karir yang lebih setara dan berkembang secara optimal. Perkenalkan, nama saya Arvinia Parmati Sanis dengan NIM 142251200. Kali ini saya akan membahas materi TEM 11, chapter 13, subbab inisiatif dan program keberagaman. Nah, pada subbab ini membahas pentingnya keberagaman dalam organisasi serta program yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Nah, keberagaman membantu meningkatkan kreativitas, moral kerja, mengurangi konflik, dan memperkuat daya saing perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan struktur dan kebijakan. Perusahaan membuat kebijakan anti-diskriminasi dan mendukung keberagaman gender maupun ras. Banyak perusahaan juga memiliki kepala petugas keberagaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan dan minoritas. Yang kedua adalah memperluas rekrutmen. Perusahaan memperluas strategi perekrutan dengan program magang, beasiswa, dan kerjasama dengan sekolah atau organisasi tertentu agar dapat menarik tenaga kerja yang lebih beragam. Yang ketiga ada hubungan mentor. Mentoring membantu perempuan dan minoritas mendapatkan arahan, dukungan, dan peluang pengembangan karir. Nah, mentor berperan sebagai pembimbing agar karyawan lebih percaya diri dan mampu berkembang dalam organisasi. Lalu yang keempat, kesadaran tentang pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual merupakan tindakan ilegal dan bentuk diskriminasi. Banyak perusahaan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan cara pencegahannya. Nah, yang kelima ada kelompok afinitas karyawan. Kelompok afinitas ini adalah kelompok berdasarkan identitas sosial seperti gender atau ras yang bertujuan mendukung karyawan melalui mentoring, pelatihan, dan kegiatan jaringan kerja. Nah, kelompok ini membantu mengurangi rasa terisolasi dan meningkatkan peluang karir. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keberagaman yang baik membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih.